Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Alhamdulillah, ayah bunda bangga semuanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur yang menunjukkan paripurnanya penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita kembalikan lagi semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala pujiannya. Hari ini hidup kita baik-baik saja, apa yang kita inginkan Allah beri, apa kondisi yang kita harapkan Allah kasih, maka bukanlah karena kehebatan kita. Demi Allah tidak sedikit pun ada di situ karena kehebatan kita. Tapi itu karena Allah. Maka kembalikan pujian itu kepada Allah. Apa enak yang kita rasa hari ini? Apa kesuksesan yang kita gapai hari ini? Apa nikmat yang kita punya hari ini? Semua yang ada yang melekat dalam diri kita, balikkan semuanya puja-puji itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Hari ini masih belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita minta belum Allah kabulkan, ya. Kondisi yang kita inginkan, kondisi yang kita idam-idamkan, belum Allah takdirkan untuk kita, sama. Kembalikan pujian itu kepada Allah. Loh kok dipuji Ustaz? Kan kita lagi nggak dikasih sama Allah. Doanya lagi nggak dikabul, masa memuji Allah? Iya, harus kita puji. Kenapa? Itulah bukti bahwa Allah Maha Kuasa atas kita. Itulah bukti bahwa Allah Maha Perkasa atas kita. Sampai kemudian kita berdoa pun, kita hanya mampu berdoa. Kita nggak mampu mewujudkan. Kalau enggak kata Allah, enggak. Iya kata Allah, iya. Sebagaimana kemudian nasihat dari Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Saat itu Ibnu Abbas masih usia sekitar 15 tahun, masih kecil lah. Antara 10 sampai 15 tahun. Ibnu Abbas dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas kudanya Rasulullah. Apa nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas? Walaupun Ibnu Abbas saat itu masih remaja, masih anak-anak menjelang remaja gitu. Tapi nasihatnya sungguh luar biasa. Apa itu? Ketahuilah kata Rasulullah, bahwa sesungguhnya ketetapan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya seluruh penduduk bumi, wahai Ibnu Abbas, bersekutu, bersatu padu, dukung mendukung untuk memberikan satu perkara untukmu, kalau tidak kata Allah, maka tidak akan terjadi. Begitu juga sebaliknya, wahai Ibnu Abbas, kalaulah semua penduduk bumi bersekutu, bersatu padu untuk mencelakai engkau, kalau enggak kata Allah, enggak akan terjadi. Maka ya bunda bangga semuanya, atas dasar itulah kita kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Pujian itu balikkan kepada Allah. Karena Allah lah zat yang paling layak dipuji. Baik itu kemudian dalam susahnya kita, apalagi dalam senangnya kita. Mudah-mudahan dengan kita memuji Allah, maka kita terlatih untuk terus menjadi hamba yang bersyukur. Dan ketika kita menjadi hamba yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Allah berjanji ditambah kalau kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Tapi kalau kemudian kita lupa untuk bersyukur, lupa untuk memuji Allah, lupa untuk kemudian mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah, wa in kafartum inna azabi lasyadid. Azabku pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita dawamkan ayah bunda bangga semuanya bersyukur ini. Alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin. Atas segala sesuatu yang terjadi, yang menimpa diri kita, biasakan. Latih, enggak gampang memang, tapi latih Bapak Ibu untuk kalimat yang pertama keluar itu alhamdulillah. Jangan kalau dapat duit aja lah baru langsung alhamdulillah. Kalau kemudian dapat omset gede, langsung alhamdulillah. Dapat kabar baik yang sesuai yang kita inginkan, langsung alhamdulillah. Tapi kalau kebalikannya susah alhamdulillah.
Latih. Latih. Sekali lagi saya sampaikan tidak gampang memang, tapi worth it, tapi layak untuk dilakukan. Dan ketika Bapak Ibu nanti sudah terbiasa, Masya Allah, ya masalah mah pasti ada. Kalau nggak mau punya masalah, pilihannya cuma satu, meninggal. Kan gitu ya, meninggal. Itu pun belum tentu setelah meninggal lepas dari masalah. Jangan-jangan masalahnya lebih gede. Nauzubillah min dzalik. Gitu kan? Nauzubillah min dzalik. Kalau masalah di dunia punya teman untuk minta tolong. Kalau masalahnya habis meninggal Bapak Ibu, masih bisa Bapak Ibu ngetok pintu rumah saya. Kalau ketemu masalah setelah dikubur, kan nggak bisa. Kalaupun Bapak Ibu bisa ngetok pintu rumah saya setelah dikubur, kabur saya. Ya kan? Nah, maka alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah. Dan disitulah bantuan Allah dan disitulah pertolongan Allah itu tiba. Pertolongan pertama dari Allah ketika kita menghadapi segala sesuatunya dengan alhamdulillah apa Bapak Ibu? Pertolongan pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita merespon segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan kita dengan alhamdulillah. Apa pertolongan pertamanya? Apa yang Bapak Ibu rasa setelah mengucapkan alhamdulillah? Oke. Perasaan, ayo. Perasaan apa yang Bapak Ibu rasa ketika mengucapkan atau setelah selesai mengucapkan alhamdulillah? Ayo, biar jangan kayak penyiar radio saya. Ayo, komen, komen, komen. Nanti kan saya kira masih ada yang dengerin. Tahu-taunya semuanya nge-freeze ya. Ada yang jawab. Apa ayo? Pak Ruli, ketenangan. Insya Allah. Ibu Ira, tenang. Ah, tenang, bahagia, merasa tenang. Tuh. Hati menjadi tenang saat lega, perasaan lega. Dan tenang. Nah, tenang dan syukur. Nah, itu dia. Perasaan jadi tenang. Itulah pertolongan pertama Allah. Itu pertolongan pertama Allah. Bapak Ibu, Allah tenang, apalah artinya tenang Ustaz? Apalah artinya lega? Apalah artinya ringan? Masa itu dihitung pertolongan? Ntar dulu. Banyak loh orang ngeluarin duit puluhan juta untuk mencari ketenangan. Banyak loh orang hanya untuk mendapatkan ketenangan biar nggak deg-degan, biar tenang, biar lega, bayar psikiater. Pergi ke psikiater, pergi ke psikolog. Bayarnya jutaan, dihitung per hari lagi, per jam. Ya kan? Satu sesi berapa jam dikali sekian rupiah. Yang dicari apa? Tenang. Tenang yang dicari. Jadi ketenangan, kelegaan, perasaan lega, perasaan tenang, itu adalah pertolongan pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering saya sampaikan kan, kalimat alhamdulillah itu bahkan tidak bisa kita iringi dengan energi negatif. Alhamdulillah itu nggak bisa ibu ucapkan sambil marah-marah. Bisa sih bisa diucapkan, tapi rasanya aneh. Nggak dapat itu feel-nya. Iya kan? Coba nanti coba. Coba ibu nanti marah-marah, habis ini marah-marah sama bapak coba. Tapi pakai alhamdulillah. Alhamdulillah ya bapak tuh, ya Allah bapak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Susah banget sih dibilangin bapak. Alhamdulillah. Nggak nyambung. Aneh rasanya alhamdulillah itu. Kenapa? Karena alhamdulillah nggak bisa disertai dengan energi negatif. Alhamdulillah itu bahkan baru dapat, baru klop ketika diucapkan berlahan-lahan. Alhamdulillah. Karena memang alhamdulillah itu kalimat yang mengandung energi positif Bapak Ibu. Tidak ada energi negatif di situ. Itulah kenapa setelah mengucapkan alhamdulillah, ketenangan yang dapat. Ya kan? Nah, melepaskan permasalahan. Itu dia. Padahal setelah kita alhamdulillah belum selesai loh masalah. Tapi entah kenapa kayaknya separuh ringan gitu. Ya kan? Ringan. Saya sudah sering mencoba itu. Saya sering mencoba. Kalau dapat kemudian kabar yang kurang enak dibanding aduh, aduh ya Allah, daripada alhamdulillah, itu beda rasanya. Itu beda. Ketika kita ucapkan alhamdulillah seolah-olah separuh masalah selesai, padahal mah belum. Gitu. Tapi karena itu tadi, karena pertolongan pertama dari Allah kepada kita setelah hadir, setelah mengucapkan Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita terbiasa dengan itu, bisa kita maknai Alhamdulillah itu lebih dalam dari sebelum-sebelumnya, dan itu bisa menjadi pengawal kita dalam kehidupan sehari-hari, agar kita menjadi hamba yang mutmainnah, hamba yang tenang. Kenapa emang kalau tenang? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, karena hamba-hamba yang tenang itulah yang akan dipanggil pulang, yang akan dijemput pulang. Makanya orang yang tenang itu, kalau kita lihatnya mati. Kalau dia mah enggak, dia ngerasanya pulang, pulang. Beda kan? Mati sama pulang itu kan beda Bapak Ibu. Kita ngelihatnya mati, tapi kok dia tenang banget ya? Karena dia nggak menatap itu sebagai kematian, dia menatap itu sebagai kepulangan. Mudik dia, mudik. Orang mudik masa nangis? Orang mudik mah happy. Bapak Ibu kalau mudik gimana? Excited nggak? Semangat nggak? Semangat. Sebulan lagi mau mudik udah packing-packing dari sekarang, ya kan? Hah. Sebulan lagi mau mudik udah cari oleh-oleh. Sebulan lagi mau mudik udah susun rencana dan seterusnya. Excited. Itu yang dimaksud dengan irji, roja'a yarji'u, pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pulanglah kata Allah dalam kondisi engkau ridho dan aku juga sudah meridhoimu. Fadkhuli fi ibadi, maka engkau akan masuk ke barisan hambaku yang tercinta. Fadkhuli jannati, kau akan masuk kepada surgaku. Apa kuncinya? Mutmainnah. Apa itu mutmainnah? Tenang. Nah, dari mana tadi tenang salah satunya dapat? Dari mengucap alhamdulillah. Ridho kita sama ketentuan Allah tuh. Ridho kita. Makanya kita menjadi orang-orang yang rodiyatan mardiyah. Seperti di akhir surat Al-Fajr itu. Nah, karena kita juga ridho sama ketetapan Allah. Kita minta 100 dikasih masih dikasih Allah misalkan 10, ridho kita alhamdulillah. Tapi kalau kemudian kita minta 100 ya Allah, 100 ya Allah, dikasih 10 ya Allah, 10, aku kan mintanya 100. Nah, selesai dah. Mau gimana mau dapat rodiyatan mardiyah yang ada dumel, dongkol, kan gitu. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan materi kita. Karena judulnya saya lihat ketika kemudian nikmat ibadah hilang kan gitu. Nah, itu bahaya itu. Ya. Nah, situ dulu. Nah, itu masih pembukaan kan ya. Nanti pembukaan lama-lama jadi siang kita selesai. Jadi ayah bunda bangga semuanya, mari kita banyak-banyak bersyukur. Dengan mengucap apa? Alhamdulillah. Banyak ridho kepada Allah. Selanjutnya selawat berikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, selawat ini lewat selawat ini kita memohon kepada Allah agar Allah satu mencatat semua waktu yang kita habiskan, pikiran yang kita keluarkan, tenaga yang kita berikan selama Allah memberikan kita hidup di muka bumi ini. Allah kemudian terima itu sebagai ittiba kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak kita berhak menjadi umatnya yang menjadi tetangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, judul kajian kita adalah persisnya ya seperti biasa. Saya contek dulu. Tadi sih saya lihat ada poster. Ketika ibadah tidak lagi terasa nikmat, menjaga hati di tengah naik turunnya iman. Bapak Ibu, ketika ada yang merasa ibadah sudah mulai nggak nikmat, ada yang merasa bahwa sholat itu akhirnya jadi rutinitas, ada yang merasa bahwa nggak lagi nikmat membuka Al-Quran, nggak lagi kemudian dipanggil-panggil sama Al-Quran, ya kan? Kok bisa ya? Bisa Bapak Ibu. Saya coba awali dari kaidah al-iman yazid wa yangkus. Iman itu Bapak Ibu bertambah dan berkurang. Oke. Iman itu bertambah dan berkurang. Oke, ada ya, Masya Allah. Ya, ada perasaan itu ya, sering galau. Ya, ya. Saya juga sama Bapak Ibu, saya juga ngalamin. Enggak setiap hari sholat kita itu sama rasanya, betul nggak? Enggak setiap hari semangat bangun tahajud itu ada, betul? Enggak setiap hari kemudian untuk mentransfer infak itu lega, betul? Enggak setiap hari juga kalau disenggol orang, spion kita di jalan bisa kita legowo, ya kan? Enggak setiap hari. Enggak setiap hari juga kita bisa kemudian menyambut gibahan orang dengan senyum. Enggak setiap hari. Enggak setiap hari. Tapi ada kok kalanya kita semangat sholat. Ada? Ada juga. Pernah pasti. Pernah kok kita sujud itu rasanya nggak mau bangun-bangun.
Pernah, yakin saya. Nggak mungkin nggak pernah. Pernah kok. Pernah. Pernah kok Bapak Ibu, saya yakin pernah kok Bapak Ibu nggak sabar untuk kemudian nunggu waktunya tahajud. Bukan waktunya subuh, waktunya tahajud. Pernah, yakin saya. Pernah kok Bapak Ibu pengen kemudian hari itu nggak bergeser dari waktu tahajud. Kenapa? Karena pengen berlama-lama. Dan saya yakin pernah kok Bapak Ibu bahkan susah untuk menyelesaikan doanya karena segegukan menangis kepada Allah. Pernah. Nah, kenapa itu semua terjadi? Karena tadi Bapak Ibu, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang Bapak Ibu. Kapan kemudian kenapa ya waktu itu kita pernah merasakan bahkan kita susah menyelesaikan doa kita karena kita sedang menangis kepada Allah. Bahkan kita susah ketika kita mengucapkan Rabbana zalamna anfusana wa illam. Susah. Kenapa? Karena ketika baru ngomong Rabbana zalamna udah berderai air mata. Ya. Ya, udah berderai air mata. Susah menyelesaikan doa itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi Bapak itu? Apa yang membuat saat itu pernah? Kok bisa? Kok pernah kita waktu itu? Kenapa ya? Ketika Bapak Ibu pernah mengalami sholat seenak-enaknya sholat, doa sehusuk-husuknya doa, tahajud sesemangat-semangatnya tahajud, berbagi dengan orang sesemangat-semangatnya berbagi. Ya kan? Bisa baik sangka sama orang, walaupun orang gibahkan kita, walaupun orang fitnahkan kita. Bisa kita nggak debat di jalan walaupun orang nyenggol motor kita. Ketika saat itu terjadi, yakinlah Bapak Ibu, saat itu apa yang beda dari diri kita? Saat itu yang beda dari kita, iman kita yazid. Iman kita sedang bertambah. Iman kita sedang full tank. Iman kita sedang luber, Bapak Ibu. Iman kita sedang membludak di buncah hati kita. Iman kita sedang bergelora di hati ini. Makanya kemudian setan itu tidak mampu lagi berbisik. Kenapa? Karena gelora iman itu meniadakan bisikan setan itu. Tapi sebaliknya, ada masa kita malas sekali sholat. Ya kan? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Dari masjid. Tahu kita tuh sebentar lagi azan. Aduh, udah azan lagi. Gitu. Ya elah, cepat amat waktu. Ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Slow baik. Baru juga Allahu Akbar. Baru juga Allahu Akbar. Hayya 'alal falah. Belum iqamat. Ya kan? Belum iqamat. Tahu-tahunya iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bilang apa? Ya elah, 4 rakaat kan zuhur, lama itu. Ya kan? Tahu-tahunya kita dengar apa? Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Slow. Waktu zuhur kan sebelum asar. Asar masih lama. Pernah juga kan kita di posisi itu? Ya kan? Nah, kalau kita pernah di posisi itu Bapak Ibu, ya kan? Disenggol orang spion kita, mau kita buka kaca, net, woi, ya kan? Kalau kita pernah di posisi itu, apa yang beda pula? Maka yang beda adalah imannya yang imannya lagi tekor, imannya lagi kosong, imannya lagi berkurang. Yang tadinya membludak, sekarang kering. Yang tadinya luber, sekarang paceklik. Yang tadinya full tank, sekarang udah habis imannya. Oke, sekarang kita bahas. Apa yang membuat iman Yazid? Apa yang membuat iman Yangkus? Apa yang membuat iman itu luber? Apa yang membuat iman itu berkurang? Kan gitu. Ya kan? Maka al-iman yazid bit ta'ah wal yankus bil maksiyat.
Iman itu Bapak Ibu bertambah dia, cara menambah iman itu dengan ketaatan. Dan iman itu berkurang, cara nguranginnya bermaksiat. Jadi nggak bisa kita ke Pertamina, kita ke pom bensin bang, full tank bang, apa iman? Nggak ada kata dia. Ada yang Pertalite, Pertamax, ya kan? Pertamax Turbo. Iman nggak ada kata dia. Karena iman itu dicasnya, enggak di pom bensin. Iman itu dicasnya dengan ketaatan. Dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Oke, nggak percaya? Baik, coba kita lihat dulu dalilnya. Ya, coba Prater buka dulu Azumar dulu deh. Azumar dulu. Azumar ayat 22, sorry. Azumar ayat 22. Biar kita dapat insight-nya dari Al-Quran. Nah, ini dia. Azumar ayat 22. Bapak Ibu bisa catat, nanti dibaca-baca lagi di rumah setelah kajian ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman syarahallahu sadrah lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih fawailul lil qasiyah fawailul lil qasiyati qulubihim min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Gini kata Allah, apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima Islam itu, untuk menerima agama Allah itu, untuk menerima hidayah itu, ya kan, menerima cahaya dari Tuhannya, apakah mereka sama dengan orang-orang yang hatinya membatu? Enggak sama kata Allah. Karena apa? Karena celakalah mereka yang hatinya membatu dari mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Maka Bapak Ibu, dari surat Az-Zumar ini, yang pertama, kita ambil pelajaran, bisa di close share screen-nya boleh, dicatat aja Bapak Ibu, Az-Zumar ayat 22 ya. Yang pertama dari surat Az-Zumar ayat 22 ini, bahwa Allah menyampaikan kepada kita, salah satu penyebab hati itu membatu adalah lalainya kita dari mengingat Allah. Ketika kita lalai mengingat Allah, maka disitulah kemudian kita sesat. Nah, bahayanya Bapak Ibu, kita sesat dalam kondisi hatinya membatu. Kok bahaya Ustadz sesat tapi dalam kondisi hatinya membatu? Kalau sesat hatinya nggak membatu, gampang dibalikin ke jalan yang benar. Tapi kalau sesat hatinya membatu, susah. Kenapa? Karena dia merasa kesesatan itu adalah jalan yang benar. Nah itu bahayanya. Nah, apa penyebabnya tadi Bapak Ibu? Zikrullah, mengingat Allah. Maka definisi dari zikrullah itu Bapak Ibu, bukan cuman subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar. Bukan. Bukan itu. Ya kan? Hah. Apalagi zikirnya zikir MotoGP. 350 kilometer per jam ya kan? Subhanallah, 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 Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Iya kan? Lah, bukan zikir yang itu. Bukan zikir yang itu. Yang dimaksud dengan zikrullah, bukan berarti subhanallah, zikir subhanallah itu tasbih, tahmid, tahlil, enggak benar. Benar, tapi disertai dengan mengingat yang sebenarnya. Apa yang mengingat Allah yang sebenarnya? Ketika kita mengucapkan subhanallah, maka tahu kita, oh, kita lagi muji Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kalau karena kita tahu kita lagi memuji Allah, maha suci Allah, Allah yang maha suci. Kalau kita tahu lagi memuji Allah, nggak mungkin cepat-cepat, ya kan? Coba ibu misalkan, bapak misalkan, memuji ibu, ibu memuji bapak, tapi cepat ngomongnya sampai gak jelas, gimana? Yang dipuji kira-kira tersanjung atau emosi, ya kan? Misalkan ibu nih, ada bapak niatnya bener, mau muji ibu, sampai di rumah, wah istriku cantik kali, oh manis kali kau lah, manis kali kau, mujinya dia, tapi cepet kali sampai gak jelas pujiannya. Ibu tersanjung apa pengen nabok? Apa sih bapak gitu? Aku nih muji kau loh kata dia. Muji gimana ngeledek itu? Pasti begitu. Begitulah kita selama ini ke Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Oh, bar. Bukan itu, bukan zikir yang itu. Yang dimaksud dengan surat Az-Zumar ayat 22 mengingat Allah adalah segala bentuk tingkah lakunya kita itu dikawal oleh perasaan dilihat dan disaksikan oleh Allah.
Itu yang dimaksud dengan ihsan. Ma huwa ihsan? Apa dia ihsan? An ta'budullah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau berbuat baik, kau menjadi hamba kepada Allah itu seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kau nggak mampu kemudian melihat Allah, maka yakinilah bahwa Allah melihat kau. Artinya, kalau kita innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, malas. Malas. Maka obatnya tadi kan saya lihat di situ ada. Gimana caranya ya Ustaz ya biar biar istiqomah, biar rajin, biar bisa mengatasi malas. Pak Bu, ketika kemudian innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata muazzinnya dari masjid, malas kita. Apa yang harus kita latih? Allah kan lihat aku. Coba latih itu. Allah kan lihat aku. Kalau ibu latih itu, Allah lihat aku. Yakin sama saya. Demi Allah, ibu nggak akan malas. Kenapa? Takut yang ada. Gerak pasti. Kalau ibu lagi duduk, terangkat pantatnya pasti. Kalau lagi nyetir, berhenti itu mobil. Nyari parkiran itu, nyari masjid itu sekarang. Kenapa? Ingat Allah. Masalahnya hari ini, kenapa kita bisa abai dengan kebaikan? Kenapa kita bisa abai dengan seruan? Karena kita jarang ingat Allah. Selesai. Karena kalau kita ingat Allah, Bapak Ibu, kita sadar bahwa seketika kita bisa mati, bahwa kita selama-lamanya bukan hidup untuk selama-lamanya. Siapa orang yang merasa hidup selama-lamanya? Orang yang tidak pernah mengingat Allah. Dia kira dialah Allah. Dia kira dia yang mengatur hidupnya. Dia kira dia yang mengatur semua takdirnya. Coba latih Bapak Ibu. Semua yang saya sampaikan ini nggak gampang. Kenapa nggak gampang? Karena masalah setan. Setannya akan bisikin kita nanti. Tinggal sekarang bisikan mana yang kencang? Bisikan Allah atau bisikan setan? Ya kan? Bisikan mana yang lebih kencang? Aku itulah masalahnya Ustadz. Bisikan setan tuh kental kali di telingaku. Nah, Bapak Ibu, kalau bisikan setan tuh Bapak Ibu, hari ini kental di telinga kita, itu nggak tiba-tiba itu. Nggak tiba-tiba itu. Kok nggak tiba-tiba Ustadz? Buktinya, Bapak Ibu dulu tadi bilang di kolom komentar, bahwa Bapak Ibu pernah kok dulu semangat sholat. Buktinya, Bapak Ibu sendiri yang bilang waktu di situ tadi di komentar bahwa Bapak Ibu pernah kok semangat tahajud, pernah kok semangat berbuat baik, pernah kok semangat infak, pernah kok semangat sedekah, pernah kok baik sangka, pernah kok tenang hatinya, pernah kan? Nah, kalau ibu bapak pernah sholatnya semangat, sedekahnya semangat, husnuzon terus, baik sangka terus, tenang hatinya, pada saat itu dulu terjadi, nggak ada itu bisikan setan. Mana ada bisikan setan buat tenang? Nggak ada itu. Ya kan? Nah, makanya saya bilang, kalaupun hari ini berat kita rasa ibadah itu, pahit rasanya, nggak ada lagi semangatnya. Bukan kemudian karena tiba-tiba bisikan setan itu tebal di telinga kita. Tapi itu karena apa? Karena kebiasaan yang kita biarkan berulang, 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 berulang. Lama-lama tebal. Nah, gimana caranya Ustaz? Biar lama-lama nggak tebal. Oke, kita pindah. Tadi Az-Zumar ayat 22. Kuncinya dari situ, insight dari situ apa? Ingat Allah. Kalau malas, ingat Allah. Sekedar ingat loh Bapak Ibu, ingat. Aku kan ditengok Allah. Ah gitu lah kira-kira. Aduh malas banget ya sholat. Aduh Allah kan dengar. Ah gitu lah kira-kira. Gitu mentreatmentnya. Allah kan dengar, astagfirullah. Pasti itu, otomatis itu. Otomatis tutup mulut itu. Otomatis, ampun ya Allah, ampun, ampun, ampun. Enggak. Otomatis itu. Gitu. Mau ngatain orang, Allah kan tahu. Itu esensinya mengingat Allah. Oke, sekarang kita pindah ya ke surat Al-Anfal ayat 33. Nah, boleh operator. Surat Al-Anfal ayat 33. Oke, Al-Anfal ayat 33. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Lihat ya. Ini Allah
firman kepada Rasulullah SAW, wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak sekali, tidak mungkin wahai Muhammad, tidak mungkin wahai Muhammad, aku akan menurunkan hukuman, menurunkan azab, menurunkan kemudian mencabut iman gitu ya, mencabut iman, mencabut kelezatan kemudian nikmatnya beribadah dari suatu kaum selama engkau masih ada di antara mereka. Nggak mungkin Muhammad. Selama engkau ada di antara mereka, aku nggak akan menurunkan azab itu. Aku nggak akan menurunkan hukuman itu. Aku tidak akan menurunkan, aku tidak akan mencabut hidayah itu dari mereka. Aku tidak akan mencabut iman itu dari hati mereka. Aku tidak akan mencabut kenikmatan istiqomah itu dari mereka. Selama apa tadi? Selama ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara kita. Itu yang pertama syaratnya. Syarat yang kedua apa? Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak pula mungkin aku menghukum mereka sedangkan mereka masih yastaghfirun, mereka masih minta ampun, mereka masih beristighfar. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tuh, dua kali ya. Dan dalam bahasa Arab, wa makana ini termasuk kepada sumpah. Artinya Allah bersumpah. Allah sungguh-sungguh menyampaikan itu. Dan dua perkara di sini. Oke, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Enggak mungkin wahai Muhammad, enggak akan pernah aku menghukum suatu hamba sementara engkau masih ada di situ. Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak mungkin juga wahai Muhammad, aku mengazab mereka, aku mencabut hidayah mereka, aku mencabut kenikmatan ibadah mereka sementara mereka masih memohon ampun, mereka masih yastaghfirun, mereka masih beristighfar. Ini surat Al-Anfal ayat 33. Nah, boleh saya close share screen-nya. Oke. Pertanyaan pertama, Ayah Beben, Ustaz Beben, Bang Beben, Mas Beben, ya kan. Tapi kan Nabi udah nggak ada di antara kita. Nabi kan udah wafat, gitu ya. Bapak Ibu, memaknai ayat ini bukan kemudian hanya kehadiran fisik baginda Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan kemudian selama Muhammad masih ada di antara kita, apa itu? Apa yang mewakili Muhammad itu? Sunnah dan uswah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama kita mengikuti Nabi, selama apa yang dikerjakan Nabi kita kerjakan, selama apa yang dicontohkan Nabi kita ikutkan, nggak mungkin diazab sama Allah. Gitu. Dan yang kedua tadi, selama kita masih mohon ampun. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, imam yang sangat terkenal, ya ulama yang sangat terkenal, Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah berkata begini. Azab yang paling pedih dari Allah kepada hambanya adalah dicabutnya iman, hilangnya manis ibadah, ya kan, lalainya terhadap Al-Quran, dan malasnya beristighfar. Saya ulang ya. Ini perkataan dari imam yang sangat mulia, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Azab yang paling pedih dari Allah kepada hambanya adalah ketika kemudian Allah cabut iman, hilangnya manisnya ibadah, ya kan, lalainya terhadap Al-Quran, dan semakin malas beristighfar. Ada terusannya, adapun seringan-ringannya azab dari Allah terhadap hambanya, itu adalah sakit fisik. Oke, jadi seringan-ringannya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, azab dari Allah kepada hambanya itu adalah sakit fisik. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya jauh lebih berat, enggak nikmat lagi sholat dibanding kemudian kena sakit. Oke, jadi kalau itulah kenapa para ulama itu, mereka enggak pernah ada masalah kalau ditimpa sakit oleh Allah. Tapi mereka akan bermasalah ketika mereka merasa udah lalai dari ibadah. Mereka akan jadi masalah. Ya. Ada seorang ulama, Urwah, ya. Ulama Urwah.
imam besar di zaman khalifah. Saya lupa kekhalifahan apa, entah Umayyah atau Abbasiyah gitu. Tapi Urwah ini adalah ulama yang sangat, Masya Allah, ulama besar, terkenal. Singkat cerita waktu itu, beliau diuji. Ya, beliau diuji. Ujiannya apa? Kakinya. Jadi ada di daerah padang pasir. Ada istilah penyakit gorgoh. Penyakit gorgoh. Gorgoh itu apa? Jadi ada sejenis tanah yang dia cuman ada di padang pasir. Kalau tanah ini keinjak atau kesentuh ke kulit kita, entah ke kaki atau ke apa, dia akan membuat seketika membuat kaki kita atau tangan kita, pokoknya apa yang menyentuh itulah, seketika membusuk. Jadi kayak membusuk, membusuk, membusuk cepat. Dan itu kalau nggak diamputasi, nggak akan kemudian ini berhenti, dia akan nyebar. Penyakitnya namanya gorgoh. Nah pada saat itu Urwah kena, ya kena. Pada saat itu lagi berkunjung ke istana khalifah, terus kemudian lagi jalan-jalan di tamannya khalifah, di taman kudanya khalifah. Oke, ini ceritanya panjang sebenarnya, cuman saya ambil salah satu peristiwa, tapi ceritanya panjang di lain waktu ya. Tapi saya ambil salah satu peristiwa. Ketika kemudian jalan-jalan begitu, keinjak nih, kena kakinya. Kena kakinya terhadap tanah tadi, gorgoh tadi. Kenalah penyakit itu. Seketika membusuk, memerah, membusuk. Maka tabibnya istana, atau dokter keistanaan, begitu, mengatakan ke khalifah, karena ini tamu khalifah, ulama. Wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin umat, wahai khalifah, ini kakinya beliau, ini harus dipotong. Kalau nggak dipotong, ini nyebar kemana-mana, cepat nyebarnya. Dan kita belum punya obat untuk menghentikan itu. Ini penyakit yang sangat langka, dan kalau kena, satu-satunya untuk menyelamatkan, dipotong. Maka kemudian karena ini tamunya khalifah, maka tabib itu ngomong ke khalifah, biar khalifah yang ngomong ke tamunya, ceritanya begitu. Maka khalifah dengan sangat hati-hati bicara kepada Urwah. Urwah ini gurunya, penasehatnya, ya, ya penasehatnya ini ulama. Maka, wahai guruku, ada kabar yang kurang enak. Apa itu? Tentang penyakitmu ini, tentang penyakit kakimu. Kenapa emang? Sampaikan. Tapi wahai guruku, tabahkan hatimu, sabarkan, kuatkan, lapangkan hati dadamu. Begitulah di apa namanya? Dihibur dulu. Kata Urwah, tafadhol silahkan, gitu kan. Ala kulli hal semuanya yang baik kalau itu datangnya dari Allah. Iya, ini kan penyakit belum ada obatnya, belum ada untuk mengantisipasinya. Maka kemudian satu-satunya solusi dari tabib istana mengatakan bahwa ini harus dipotong. Harus dipotong nih kaki. Ya, harus dipotong, diamputasi, begitulah kira-kira. Apa kata Urwah? Tafadhol silahkan. Kalau memang itu solusinya, tafadhol silahkan. Nggak apa-apa. Baik. Diamputasi. Zaman dulu belum ada bius. Satu-satunya bius waktu itu adalah yang dipakai kalau operasi begitu-begitu tuh, orangnya dibikin mabuk. Jadi minum khamar. Maka kemudian tabibnya, orang yang minum khamar, dan itunya juga ditabur khamar, begitulah kira-kira. Kalau bahasa sekarang morfin gitu ya. Nah, maka tabib ini ngomong ke Urwah, wahai tuan guru, ini nanti akan dipotong. Tapi ini sakit banget. Ya kan, nggak kayak sekarang amputasinya. Kalau dulu kan pakai gergaji, dipanasin besi, jeder, kan gitu. Ya. Nah, apa namanya? Jadi sebagai prosedurnya, kata tabibnya, kau harus minum khamar agar kamu tidak ngefly lah, kebius. Kalau sekarang kan bius, ngefly, jadi nggak sakit banget, nggak sakit banget. Apa kata Urwah? Apa kata Urwah? Demi Allah seumur hidupku, ya, sesampai usiaku saat ini, Allah sudah memberikan begitu banyak nikmat kepadaku, salah satunya adalah kakiku ini. Dan selama Allah memberikan kakiku ini kepadaku sehat, tidak sekalipun aku pakai untuk bermaksiat. Apalagi aku bawa kaki ini melangkah untuk menjemput khamar. Dan kalau hari ini Allah mau mengambil titipannya, Allah mau mengambil kaki yang diberikannya kepadaku, aku juga tidak akan melepasnya dengan meminum khamar. Terus bagaimana Tuan Guru, kata tabibnya? Udah gini aja, aku akan zikir dulu. Aku akan zikir, nanti ciri-cirinya adalah kalau kau lihat wajahku sudah memerah, kalau kau lihat zikirku makin dalam dan wajahku memerah, kemudian ada tetesan air mata, potonglah. Saat itu potonglah.
Oh begitu ya Tuan Guru. Iya begitu. Pokoknya aku zikir dulu, tolong hening. Ketika nanti wajahku udah memerah, ada kemudian air mata yang keluar dari situ, potonglah. Maka kemudian dalam kisah ini mulailah Urwah mengucapkan apa? Astaghfirullah. 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 Astagfirullah. Sampai kemudian yang tadinya jelas mulai lirih, mulai mulai hilang suaranya, mulai memerah matanya, mulai kemudian menetes air mata. Ketika tabib ini melihat ada tetesan air mata keluar dari matanya, Urwah dipotong, ceder, pingsan Urwah. Sakit Bapak Ibu, pingsan, pingsan seketika. Gitu. Bapak Ibu semua, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, azab yang paling pedih terhadap hambanya dari Allah itu ketika kehilangan iman, dicabut imannya, hilang nikmatnya beribadah, ya kan? Mulai malas sama Al-Quran dan mulai malas atau lalai beristighfar. Adapun azab yang seringan-ringannya, cobaan yang seringan-ringannya, ketika kemudian Allah kasih kita sakit, azab fisik, cobaan fisik, ujian fisik, sakit, itu yang paling ringan. Maka Bapak Ibu semuanya, mungkin hari ini, mungkin banyak dari kita baru ngeh, baru sadar gitu, pagi ini, bahwa ternyata selama ini kita salah. Karena selama ini kita sering sekali fokus sama penyakit fisik, tapi kita jarang peduli ketika nikmatnya sholat sudah hilang. Kita sering sekali mengeluhkan sakit kita, padahal kita jarang sekali mengeluhkan kok malas banget kita baca Quran. Kita sering sekali kemudian mengadukan, ya Allah, kapan lagi ini sembuh, ya Allah. Padahal kita jarang sekali, ya Allah, kok malas banget sekarang istighfar, ya Allah. Gitu loh Bapak Ibu. Padahal kuncinya tadi, ingat Allah, bersamai kemudian tetaplah Rasulullah SAW jadi contoh, dan jangan pernah berhenti minta ampun. Jangan pernah berhenti minta ampun. Bahkan Rasulullah SAW, ya, manusia yang udah dijamin masuk surga, udah diampuni dosanya, maksum, minimal masih 100 kali beristighfar setiap hari Bapak Ibu. Ya kan? Itu bukan bukan cuma diampuni dosanya loh. Diampuni dosanya dan dijamin masuk surga. Bukan cuma dijamin masuk surga, surga udah rindu sama Rasul. Ah, tuh. Masih aja 100 kali minimal sehari istighfar. Kita nih dosa belum tentu diampuni, ya kan? Surga belum pernah dijanjikan, dijaminkan maksud saya, ya kan? Dan belum pernah ada kabar juga bahwa surga sudah rindu sama kita. Istighfarnya cuman habis sholat. Itu pun 3 kali, bahkan kadang-kadang nggak sadar. Kenapa? Karena cuman kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Pur, kabur. Eh, itu pun istighfar yang tidak disadari. Kenapa? Karena istighfarnya karena kebiasaan. Otomatis. Karena otomatis nggak ada lagi feel-nya, nggak ada lagi rasanya, nggak ada lagi khidmatnya, nggak ada lagi. Begitu. Maka Bapak Ibu, itu dia. Dan bagaimana caranya, Ustaz Beben? Apakah langsung istighfar 100? Tadi ya, mengingat Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, upayakan terus menghidupkan sunnah Rasul. Kenapa? Karena ketika masih ada Rasulullah SAW di kehidupan kita, mustahil diazab sama Allah. Bukan Beben yang janji. Kalau Beben yang janji, masa banyak bohongnya. Allah yang janji ini. Di surat Al-Anfal ayat 33 tadi. Terus yang ketiga apa? Istighfar. Istighfar yang dimaksudkan. Bukan istighfar karena otomatis. Memang istighfar yang dimaksudkan. Kalau istighfar yang dimaksudkan itu Bapak Ibu, nangis Bapak Ibu itu. Coba ucapin astagfirullah. Ingat semua dosa. Ampun ya Allah. Astagfirullah. Ampun ya Allah.
Istighfar yang dimaksudkan itu nangis Bapak Ibu kita. Kenapa? Kita tuh nggak perlu diajari mengingat dosa. Saking banyaknya dosa kita. Dan kita tuh nggak perlu kemudian dimotivasi untuk mengingat dosa. Dengan sendirinya datang itu. Kenapa? Saking banyaknya. Saking banyaknya. Rabbana wala tu'akhidna in nasina au akhtana. Oh tuh. Ya Allah, jangan hukum kami ya Allah. In nasina au akhtana. Karena kami ini banyak lupanya ya Allah. Banyak juga salahnya ya Allah. Gitu loh Bapak Ibu. Nah, yang tiga ini, biar menjadi kebiasaan, gimana caranya? Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah itu mencintai amalan. Amalan yang dicintai oleh Allah. Kelakuan hambanya yang dicintai oleh Allah adalah ketika hamba itu berbuat baik, dikitnya, kecilnya, tapi terus menerus. Nah, itu kuncinya. Itu kuncinya Bapak Ibu. Start mulai dulu, mulai dari yang kecil dulu, pelan-pelan. Yang penting terus menerus. Itu yang dicintai oleh Allah. Bukan kemudian langsung full sekali. Kadang-kadang kita tuh begitu. Apalagi nih habis kajian silat otak ya kan, mudah-mudahan ada insight dari Allah, dapat hidayah dari Allah, tergerak hatinya, tersentuh hatinya dengan kajian ini. Langsung habis ini sholat duha, 50 rakaat. Besok enggak lagi. Nah, enggak itu yang diharapkan Allah. Enggak itu yang diharapkan Allah. Kata Allah, enggak apa-apa hambaku, aku tahu engkau lemah, kata Allah. Aku tahu engkau lemah hambaku, aku tahu engkau banyak lupanya. Aku tahu engkau banyak khilafnya, jadi nggak apa-apa, dikit aja dulu, tapi terus-menerus ya. Itu loh pesan dari Allah tuh. Nggak apa-apa dikit hambaku, tapi terus-menerus. Sehingga nanti kalau kau mati dalam kondisi berbuat baik, karena kau lakukan terus-menerus. Maka Bapak Ibu, kalau mau mulai tahajud nanti malam, mulai aja dulu 2 rakaat. Nggak usah sampai 8 rakaat, 2 rakaat aja dulu. Sampai kemudian Bapak Ibu menemukan nikmat yang 2 rakaat itu. Ya kan? Sampai Bapak Ibu menemukan nikmat yang 2 rakaat itu. Ya, mulai dari yang kecil, mengingat Allah, mulai latih Bapak Ibu, dikit-dikit. Kalau enggak semuanya 24 jam hidup kita terbiasa mengingat Allah segala sesuatunya, ya mudah minimal sejam lah, ya kan? Minimal sejam lah, gitu loh. Minimal sejam. Mulai dari yang dikit-dikit. Sunnah Rasul, sama. Sunnah Rasul juga yang dikit-dikit, yang tipis-tipis dulu. Jangan langsung poligami. Akan sunnah Rasul kata Ayah Beben. No, saya yang salah. Ya kan? Yang dikit-dikit dulu mulai dari apa? Mulai dari makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Masih banyak loh hari ini makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Mulai dari makan tuh duduk jangan berdiri. Mulai dari itu dulu. Niatkan adalah untuk mencontoh Rasul. Niatkan untuk menghadirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Dari yang kecil-kecil dulu, nggak usah yang wah aku mau langsung puasa Daud. Jangan. Puasa Daud Bapak Ibu seminggu, habis itu nggak puasa 5 tahun. Ngapain? Pelan-pelan. Mau puasa Senin Kamis, Senin aja dulu. Nggak usah pakai Kamis, Senin aja dulu. Ini buat Bapak Ibu ya, bukan buat Faza dan kawan-kawan. Nah, nanti Faza, oh kata ayah kemarin mulai dari start small ya, beda. Nah, karena Faza udah senyum-senyum soalnya, ada kabar gembira nih kata dia. Nah, begitu ya. Ini buat Bapak Ibu. Pelan-pelan aja dulu. Kalau Seninnya udah terbiasa, udah dapat nikmatnya, tambah Kamis. Ya kan? Senin Kamis, Senin Kamis. Mungkin Bapak Ibu sebulan 2 bulan baru terasa nikmatnya. Kalau nggak puasa ada yang aneh dalam hidup kita. Kalau nggak puasa udah mulai ada yang salah kayaknya. Akan gitu, udah dapat tuh nikmatnya. Baru tambah ayam milbit 3 hari di pertengahan bulan. Iya kan? Begitu, pelan-pelan Bapak Ibu. Dan itu nggak ada waktunya, nggak ada patokan waktu. Kita yang tahu kapan harus ditambah. Kapan harus ditambah? Ketika kita yakin kita sudah mendapatkan apa ya, kecanduannya. Udah kecanduan kita. Kalau nggak puasa hari Senin itu ada yang salah. Ya kan? Kalau nggak tahajud 2 rakaat ada yang aneh. Nggak habis kita menyesal bangun dari tidur, ketika bangun dari tidur udah langsung azan.
Nggak habis kita menyesal, aduh ya Allah, tahajudku ya Allah. Ah, kalau udah begitu tuh, udah dapat tuh nikmatnya. Tapi itu semua diinstal, dikit demi dikit, yang penting terus menerus. Terus menerus. Bukankah ada kemudian sebuah kisah, waktu itu Rasulullah SAW sedang berjalan dengan para sahabat, ketemu sama Arab Badui. Ya, ketemu sama Arab Badui. Arab Badui. Terus orang Arab itu ketika ketemu, "Engkau Muhammad?" kata dia. "Iya." "Muhammad nabi terakhir? Rasulullah?" "Iya, aku," kata Nabi Muhammad. "Oh," kata dia. "Oke, aku udah dengar kabar tentangmu. Aku akan masuk Islam, tapi ada syaratnya." Wah, gitu. Kan songong kan? Ngasih syarat sama Nabi. Arab Badui. "Apa itu?" kata Rasulullah. "Kan dalam agamamu, sholat itu 5 waktu. Betul?" kata Nabi. "Oke, aku mau masuk Islam, asal kemudian aku sholatnya nggak 5 waktu." "Terus berapa?" kata Nabi. "Aku sholatnya 3 waktu aja. Aku nggak mau 5, aku 3. Kalau engkau menyetujui, maka aku akan bersahadat sekarang juga." Apa kata Nabi Muhammad SAW? "Oke." Oke. Nah, orang Baduy ini, saking senangnya dia, karena keinginannya dikabulkan, dia bilang 3, diiyakan sama Nabi, saking senangnya dia langsung bersyahadat, "Oke, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Islam dia. Pergi dia dalam keadaan senang, riang, gembira. Sahabat yang sedang jalan sama Nabi bertanya, kan mereka dengar, "Ya Rasulullah, salat itu kan tiang agama." "Betul." "5 waktu." "Betul." "Lah tadi itu orang minta 3, engkau kasih ya Rasulullah, ada diskon kah?" Maka kata Rasulullah SAW, biarkan dia senang dan nikmat dengan 3 itu. Ketika dia mendapatkan kenikmatan di 3 waktu sholat itu, dia akan menambah jadi 4. Ketika dia udah dapat nikmatnya, dia akan nambah jadi 5. Ketika dia udah dapat nikmat yang 5 ini, dia akan nambah sunnah-sunnahnya. Gitu. Waduh, enak dong ya Beben. Iya, itu Arab Badui. Bapak Ibu Arab Badui. Jadi jangan habis ini aku 3 rakaat aja lah, 3 waktu aja lah. Kayaknya yang enak tuh zuhur, asar, maghrib aja. Isya, subuh jangan. Kata Ustadz Beben kan begitu kisahnya. Itu kisahnya Arab Badui. Yang harus kita ambil hikmahnya. Hikmahnya apa Bapak Ibu? Mulai dari yang ringan. Sampai kemudian kita mendapatkan nikmatnya. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi saya akan tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan sabda baginda Rasulullah SAW. Karena ini perkara iman. Ya, Rasulullah SAW bersabda bahwa iman itu terbagi kepada 2 bagian. Ya, iman itu terbagi kepada 2 bagian. Bagian yang pertama itu adalah sabar, bagian yang kedua itu adalah syukur. Jadi iman seseorang itu akan sempurna ketika di dalamnya ada sabar dan ada syukur. Adapun kemudian penjabarannya akan kita bahas di silat otak berikutnya, karena waktu sudah habis. Tapi saya mau menyampaikan dulu bahwa Rasulullah SAW bersabda, iman itu terbagi pada 2 bagian, sabar dan syukur. Artinya Bapak Ibu, menjalankan semua tadi yang kita sharingkan, mengingat Allah. Terus apa lagi? Menghidupkan sunnah Rasulullah. Terus apa lagi? Beristighfar. Ini kan penjaga keimanan, kan begitu. Biar imannya nggak berkurang, biar imannya tetap terus bertambah sehingga nikmat dalam beribadah, kan begitu. Bagaimana kemudian menjalaninya? Jalani itu dengan sabar dan syukur. Jalanilah penuh kesabaran dan penuh kebersyukuran. Begitu. Nah, karena disitulah letak sempurnanya iman. Begitu Bapak Ibu, nanti penjelasannya tentang hadis yang terakhir ini mungkin di kajian Silatota berikutnya kita jabarkan dengan panjang kali lebar. Tapi hari ini sudah habis waktunya, biar nggak terlalu banyak juga informasinya, yang penting bisa kita pahami, dan yang paling penting kita kerjakan setelah ini dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu, yang baik udah pasti tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah-salah sebut, salah ucap, salah kutip, itu mah udah pasti datang dari saya. Hamba yang sangat lemah, hamba yang banyak salahnya. Mohon ampun saya kepada Allah, mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Usikum bin nafsi wa iya ya bitaqallah. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya Bapak Ibu.
sekurus-kurusnya ikan pasti juga ada dagingnya. Ambil dagingnya, buang jauh-jauh tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk, jangan bosan jadi orang baik. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Recording stopped. Baik, Bunda Bangga. Baik, terima kasih kepada Ayah Beben yang sudah menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini. Baik, Bunda Bangga, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab akan saya buka selama 10 menit. Jadi sesi tanya jawab ini akan saya buka. Mohon maaf, Bunda Bangga, ada sedikit tegangan. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab akan saya buka selama 10 menit. Jadi dari jam 6.30 sampai jam 6.40. Baik, bagi Ayah Bunda Abang Kakak yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan dinyalakan audio dan videonya. Silakan bertanya. Bagi Ayah Bunda Abang Kakak juga yang masih sedang ada terkendala di jalan mungkin dan ingin bertanya, boleh juga bertanya di kolom chat. Insya Allah akan saya bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Saya persilakan, Bunda. Kalau nggak ada yang tanya juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Mau siap praktek ya kan boleh. Ya. Atau udah selesai Zoom-nya baru ingat pertanyaannya. Ah, boleh juga. Gimana caranya? Ya sampaikan ke teman-teman CS. Nanti teman-teman CS akan kasih ke saya akan balas lewat voice note gitu. Jadi jangan sampai juga pusing mikirin apa ya pertanyaannya. Enggak, santai aja. Ini kan bukan ujian. Kalau ada, monggo. Enggak ada juga enggak apa-apa. Ya, gitu. Kalaupun nanti keingatnya setelah Zoom ditutup, tanyakan lagi aja. Kirim ke teteh-tetehnya dari CS. Mereka akan sampaikan ke saya. Gitu. Mohon tanya Ustadz. Oh siap. Nah, mana ini ibunya dengan ibu siapa? Bunda Ruli Ustadz. Dengan Ruli Ustadz. Oh ya siap, Ibu Ruli. Gimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengingat Ustadz sampaikan apabila kita mendapat cobaan dari Allah dan cobaan itu sangat berat untuk bagi kaum perempuan yang sudah begitu mengetahui suaminya itu poligami dan dia mendapat setelah menanyakan kenapa bisa poligami, akhirnya dia mendapatkan istilahnya jawaban yang nggak enak dan kekerasan fisik. Itu apa yang harus dia ucapkan, Ustadz? Oke. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Ya, bagaimana caranya biar tetap baik sangka sama Allah dengan cobaan itu, gitu ya Bu ya? Gimana caranya biar? Betul. Saya hanya bisa menyampaikan cintailah yang sudah ketetapan Allah. Betul. Tapi kan namanya manusia nggak luput dari rasa cemburu. Betul. Kalau kasih sayang diberikan kepada istri mudanya dan Betul. dia, nah itu kalau perempuan itu menanyakan itu malah mendapatkan kekerasan dari suaminya. Betul. Iya. Apa yang harus dilakukan Ustadz? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik Ibu. Baik. Satu yang saya yakini, yang saya pelajari dari guru-guru saya, yang saya baca dalam Al-Quran, yang saya pelajari dari semua kisah baginda Rasulullah SAW. Apa yang kena kepada orang tersebut, siapapun dia, apa yang kena kepada orang tersebut yang diceritakan oleh Ibu tadi, itu bukti dan tanda bahwa Allah sedang sangat-sangat mencintainya. Allah sedang sangat-sangat mencintainya. Kenapa? Karena Ibu aja nangis menceritakannya. Kebayang nggak betapa beratnya itu? Berarti kan Allah tuh cuma yakin dan percaya bahwa itu bisa diemban ujian itu oleh sosok tersebut. Ya kan? Nah, maka bagaimana cara menghadapinya? Betul Bu, nggak gampang untuk baik sangka, nggak gampang untuk kemudian nggak sakit hati, nggak gampang untuk nggak cemburu, nggak gampang itu. Yakin.
Makanya saya sampaikan tadi, dan Allah pun tahu bahwa kita nih hambanya lemah. Allah tuh paling tahu kalau kita hambanya ini sebenarnya banyak lupanya, banyak khilafnya, rapuh, ringkih, hari ini semangat, besok malas, besoknya lagi gitulah, ya kan turun naik, turun naik. Allah tuh tahu. Makanya pesannya Bu, apapun yang kemudian terjadi hari ini, obatnya adalah obati sedikit demi sedikit, tapi jangan dipaksakan, dikit-dikit aja. Misal, apa ujiannya tadi? Ujiannya mungkin ujian cemburu. Ya sudah, obati pelan-pelan untuk ikhlas, walaupun belum bisa sepenuhnya. Iya. Masih ada Itu cemburu itu, tapi tetap niatkan, ya Allah aku ikhlas. Walaupun belum sepenuhnya ikhlas, Allah juga tahu kok. Ya, Allah juga Iya. tahu. Gitu. Dikit-dikit. Ya. Mau melupakan rasa sakitnya, enggak segampang itu juga. Tapi harus mulai dicoba dikit-dikit. Coba dikit-dikit lupakan. Coba dikit-dikit. Gitu. Karena bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengalami sakit yang sangat sakit. Sampai kemudian begitu membekas di hatinya Rasulullah SAW. Tahu itu apa Bapak Ibu ceritanya? Ketika kemudian pamannya Rasul Hamzah dibunuh pada saat perang Uhud. Yang membunuh waktu itu adalah budak Afrika namanya Wahsy. Yang mana waktu itu Wahsy ini disuruh oleh Hindun. Nah, Wahsy ini yang kemudian membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Sampai kemudian dibelah dadanya, diambil kemudian hati dan jantungnya. Maka kemudian ketika baginda Rasulullah SAW menemui jasadnya Hamzah, Rasulullah SAW terpukul sangat berat dan sangat sedih. Kenapa? Karena itulah pamannya yang pertama kali membelanya dari setiap kekerasan, yang siap masang badan untuknya. Dan sekarang terkujur kaku dalam kondisi dibelek. Sampai kemudian susah dikenali. Sakit hatinya Rasulullah SAW. Nah, singkat cerita, ketika kemudian Fathul Makkah, kemudian ketika Mekah ditaklukkan oleh, bukan ditaklukkan, difutuh oleh umat Islam. Wahsy waktu itu kabur. Wahsy ini yang membunuh Hamzah. Wahsy waktu itu kabur. Ya, kenapa? Karena takut. Takutlah. Ya, karena dia udah tahu nih, salah dia fatal. Dan dia tahu cerita bahwa Rasulullah SAW sangat-sangat terpukul dan sangat sakit hati dengan perbuatan itu. Maka Wahsy kemudian kabur. Singkat cerita, ketika kemudian Rasulullah SAW kembali ke Madinah, Wahsy muncul dari persembunyiannya. Dia cerita kepada orang-orang di Mekah yang sudah masuk Islam. Dia bilang begini, aku sebenarnya mau masuk Islam, tapi aku takut kira-kira Nabi Muhammad akan mengampuniku nggak ya? Akan maafin aku nggak ya? Kan hatinya udah sakit banget gue bikin. Gitulah kira-kira lebih kurang ya. Maka kemudian waktu itu orang-orang umat muslimin di Mekah mendorong dia untuk ya udah datang aja ke Madinah sana, bersyahadat langsung di hadapan baginda Rasulullah SAW. Datangin aja dan terima konsekuensinya. Dan kami yakin Muhammad pasti memaafkan. Muhammad udah terkenal dengan kelapangan dadanya, pasti memaafkan. Maka kemudian Wahsy datang. Rasulullah SAW tidak begitu kenal dengan Wahsy. Maka kemudian ketika Wahsy di hadapan Rasulullah SAW, mau bersyahadat, Rasulullah SAW biasa saja. Tapi Wahsy ini betul-betul pengen taubat. Dia pengen kemudian menceritakan siapa dia kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW tahu siapa nih yang di hadapan dia. Maka Wahsy bercerita, aku adalah Wahsy ya Rasulullah. Akulah yang kemudian membunuh pamanmu Hamzah di perang Uhud. Wah, seketika baginda Rasulullah SAW berubah wajahnya. Merah. Ya kan? Sakitnya muncul lagi. Pedihnya muncul lagi. Dan dia melihat Wahsy. Tapi apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Ini Bapak Ibu ya. Ceritanya adalah, hikmahnya nanti adalah, jangankan kita, Rasul aja tuh gitu. Jadi, makanya kita pelan-pelan. Nah, apa yang dilakukan Rasul? Oke, Wahsy bersyahadat. Ketika kemudian Wahsy sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dan dia udah masuk Islam, maka pesannya Nabi Muhammad apa? Wahai Wahsy, aku sudah memaafkanmu. Tapi tolong ya, selama aku masih hidup dan engkau ada di Madinah, tolong ya, jangan sering-sering nongol di depan saya. Karena kalau kau nongol depan saya, sakit hati saya. Kalau kau nongol di depan saya, muncul lagi pedih itu.
Aku sudah memaafkanmu, tapi tolong selama aku masih hidup dan kalau engkau ada di Madinah, jangan sering-sering nongol ya. Maka ini cerita, siapa yang menceritakan? Wahsy sendiri. Ketika baginda Rasulullah SAW wafat, maka Wahsy bercerita kepada sahabat. Ini loh alasan kenapa saya kalau sholat itu nggak di saf pertama, kenapa kalau di majelis Rasul saya paling belakang, kenapa kemudian kalau ada Rasul saya lewat jalur lain, kayak menghindar, alasannya ini. Karena itu untuk membantu Rasulullah SAW tidak mengingat pedihnya hatinya lagi. Nah, Rasul aja itu juga butuh proses, Bu. Sama, kita juga manusia begitu. Maka sama tadi, pelan-pelan. Nggak akan bisa kita langsung 100% memaafkan. Tapi coba terus, jangan pernah putus asa untuk coba terus memaafkan. Dan jangan kemudian terbebani dengan rasa kita belum, aduh ya Allah, apa aku berdosa ya belum memaafkan dia. Allah tahu kok, kita tuh sedang mencoba. Yang penting jangan berhenti mencoba. Begitu ya Bu. Itu mungkin Ini yang bisa Pak, saya begini, sharingkan gitu. Gini Ustadz, setelah mendengar jawaban dari Ustadz, itu pertama kita mengikhlaskan. Ya. Tapi kalau pertama mengikhlaskan, tapi kalau gini Ustadz, udah disakitin hati, disakitin fisik, diberikan cobaan ekonomi sama Allah, itu udah semua dapet, semua itu Betul. udah lengkap penderitaan dia. Betul. Apa yang harus dia lakukan? Apa minta cerai atau mengikhlaskan itu Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Siap. Semuanya dapat Ustaz. Masya Allah. Dari dia dipoligami, dari dia disakitin, dari dia mendapat pukulan semua itu. Apa yang harus dia lakukan? Apa minta cerai? Dan itu pun sudah ketiga kalinya dia disakitin Ustaz. Oke. Apa dia harus minta cerai atau tetap dia seperti bertahan Ustaz? Oke, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Allah Akbar. Ibu di mana Ibu lokasinya? Ibu di mana tinggalnya? Orangnya di mana maksud saya? Saya di Cikarang Ustaz. Oh, Saya di Cikarang. di Cikarang. Kalau yang mengalami itu di Bekasi, saya di Cikarang. Baik, begini Bu, begini, Masya Allah. Ini ke teknis ya, tapi saya akan sangat hati-hati karena saya nggak tahu persis konteksnya. Sekarang menurut saya begini, yang pertama, ibu dan orang tersebut ngadu dulu ke Allah. Gimana cara ngadunya? Istikharah. Ya. Minta petunjuk sama Allah, sampai kemudian Allah kasih petunjuk itu. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, ibu secara teknis sama orang tersebut, di sekitaran sana pasti ada tokoh. Pasti ada tokoh yang disegani, pasti ada tokoh yang bisa dimintain petunjuk. Ya, maka mintalah petunjuk. Mintalah nasihat ke tokoh tersebut. Ke tokoh yang hanif, yang Bapak, Ibu mungkin paling tahu siapa yang paling tepat di sana. Begitu. Nah, ketika kemudian udah dapat petunjuk, maka yang ketiga, islah. Bantulah islah. Islah itu apa? Perbaiki dulu. Berusaha dulu perbaiki hubungan. Nah, cuman nggak bisa antara dia dengan suaminya, nggak bisa itu. Itu harus ada orang ketiga. Makanya tadi orang ketiga tadi tokoh. Maka itulah yang akan menjembatani. Nggak bisa itu antara berdua itu nggak bisa. Oke. Kalau kemudian islah selama ini sudah dilakukan, terus kemudian tidak ada titik terang, ya kan? Nah, maka nanti saya yakin akan ketemu jawabannya. Apa yang terbaik. Tapi intinya adalah pesan dari saya, kalau kondisi dan situasi tersebut udah sampai di titik lebih besar mudaratnya daripada kemudian manfaatnya, maka itu lebih baik ditinggalkan. Saya ulang lagi ya. Ketika kemudian kondisi tersebut udah lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, maka kondisi tersebut itu lebih baik ditinggalkan. Begitu, Bu. Ya. Gini Ustaz, kalau dia mau cerita ke orang lain pasti enggak. Mau cerita ke ini dia takut membuka aibnya. Oke. Ustaz, akhirnya dia cuma berani cerita ke saya. Iya. Saya
saya hanya bisa menyampaikan, udahlah anggap aja dia nggak ada. Yang penting sekarang perbaikin kamu hubungan sama Allah, introspeksi diri apa kekuranganmu. Betul. Kalau masalah ekonomi itu insya Allah bisa, tapi kalau masalah hati yang Betul. disakitin dan fisik yang disakitin itu Ya. memang susah, Ustadz. Betul. Dia Betul. pasti rasa cemburu, seorang istri pasti itu Betul. dia udah. Makanya saya menyampaikan, anggap aja suamimu itu udah nggak ada. Betul. Iya. Kalau seandainya di rumah juga udah, yang penting kamu melayani sebagai istri yang benar-benar walaupun kamu udah disakitin, dizolimin seperti itu, kamu tetap melayani. Itu Betul. udah biar Allah yang tapi rasanya kalau saya mengasih tahu seperti itu, saya yang disalahkan. Masya Allah. Saya yang disalahkan. Kenapa seperti itu? Kenapa? Makanya saya mohon, Ya. kalau dia cerita sama ini, takutnya dia membuka aib, Ustadz. Oke. Nggak enak Ya. gitu. Semakin suaminya semakin menjadi-jadi untuk nyakitin fisik dia gitu. Baik. Gimana caranya, Ustadz? Baik. Baik, Bu. Yang pertama, tadi selain istikharah, yang kedua itu adalah cara yang memang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan ketika kemudian dia menemui tokoh, makanya saya bilang tadi tokoh yang disegani. Ya, tokoh yang disegani. Dan ketika dia menceritakan, jangan sembarang orang makanya. Siapa tokoh yang disegani di situ? Siapa? Tokoh masyarakat. Atau kemudian siapalah yang disegani. Atau mungkin bagian dari keluarganya. Tapi kalau biasanya keluarga itu nanti akan ada kepentingan. Kalau lebih baik itu orang luar. Ya ustadz di situ yang disegani. Tokoh masyarakat yang disegani. Jangan ke semua orang. Jangan ke sembarang orang. Yang memang bisa memberikan solusi. Yang disegani. Yang didengar omongannya dan seterusnya. Yang dituakan. Nah, ketika kemudian dia menceritakan itu bukan masuk kategori membuka aib. Oke, itu bukan masuk kategori membuka aib. Tapi itu adalah bagian dari kewajiban dia untuk mencari solusi, berikhtiar. Karena justru kalau didiamkan, di situ salahnya. Kenapa? Karena kita sedang terzolimi. Dan kalau kita membiarkan diri kita terus-menerus terzolimi, Allah juga nggak suka. Allah suruh kita kemudian berikhtiar. Maka ikhtiarnya yang sunnah adalah cari tokoh yang dituakan di situ. Maka kemudian itu nggak buka aib itu, buka aib. Nah, ketika nanti si tokoh ini sudah dalam tanda kutip hadir sebagai penengah, lantas kemudian suaminya tetap berkeras, tetap keras, tetap kemudian susah diomongin, nggak terima dan seterusnya. Berarti kan ya mungkin udah lebih besar mudarat daripada manfaat di situ. Berarti di situ nanti akan kelihatan jalan terbaiknya. Yang masing-masing tidak menzolimi satu sama lain. Begitu sih, Bu. Ya, begitu sih. Jangan takut untuk membuka. Itu bukan membuka aib itu, bukan. Ya. Gitu ya, Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Ustaz. Ya, titip salam dari saya. Mudah-mudahan Allah lapangkan hatinya, Allah kuatkan niatnya, dan Allah teguhkan iman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, Ibu, sama-sama. Baik. Oke. Cukup mungkin ya. Siap. Kalau ada lagi nanti Bapak Ibu, monggo silakan lewat voice note, lewat pesan aja, nanti saya jawab insya Allah pakai voice note. Insya Allah saya jawab tetap penuh dengan semangat. Karen, baik, terima kasih kepada Beben yang sudah